Pernahkah kamu merasa pikiranmu kacau dan tidak terkendali? Kamu terus memikirkan hal-hal yang tidak penting, atau kamu terus-menerus membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi? Jika iya, kamu mungkin mengalami berpikir berlebihan. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Berpikir berlebihan adalah masalah umum yang dapat berdampak negatif pada kehidupan kita. Bisa membuat kita merasa stres, cemas, dan depresi. Bisa juga membuat kita sulit fokus, membuat keputusan, dan menikmati hidup. Hari ini, kita akan menghadapi tantangannya langsung dengan 10 strategi stoik praktis, untuk mengatasi kecenderungan berlebihan berpikir. Sebelum dimulai, pastikan Anda menekan lonceng notifikasi dan berlangganan sekarang, untuk tetap mendapat informasi tentang wawasan praktis yang dapat membantu Anda dalam perjalanan mengatasi berpikir berlebihan. Mari kita mulai. Yang pertama, bayangkan overthinking itu sebagai kekuatan eksternal. Ilustrasinya seperti ini. Pagi yang cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kabut menyelimuti lereng gunung. Awalnya, mungkin hanya sedikit, tapi lama-lama bisa menjadi tebal dan mengganggu. Overthinking bisa membuat kita cemas, stres, dan bahkan depresi. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik, mengatakan bahwa kebahagiaan kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk mengendalikan pikiran kita, termasuk overthinking. Kita adalah gunung yang kokoh dan tak tergoyahkan. Kita tidak membiarkan kabut itu mengganggu kita. Kita hanya mengamatinya tanpa terlibat. Seperti halnya kabut, overthinking adalah sesuatu yang bersifat sementara. Kabut akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Semakin sering kita mempraktikkan visualisasi ini, semakin mudah kita untuk melepaskan diri dari overthinking. Kita akan menyadari bahwa kita bukan sekadar hasil dari pikiran-pikiran kita. Yang kedua, mengalihkan energi. Seneca, seorang filsuf stoik, mengatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa khawatir tentang masa depan. Nasihat ini dapat membantu kita mengatasi overthinking dengan mengalihkan energi kita ke dalam situasi saat ini. Saat Anda merasa overthinking, berhentilah sejenak. Anda dapat membayangkan diri Anda berada di tempat yang tenang dan damai. Bayangkan Anda mendengar suara burung berkicau, merasakan angin sepoi-sepoi di kulit Anda, dan melihat pepohonan yang hijau. Lakukan sesuatu yang membutuhkan perhatian penuh Anda. Ini bisa apa saja, mulai dari mengerjakan proyek, berolahraga, atau sekedar menghabiskan waktu di alam. Perintahkan pikiran Anda. Ingatlah bahwa Anda memiliki kendali atas pikiran Anda. Anda dapat memilih untuk fokus pada hal-hal positif, daripada membiarkan pikiran negatif menguasai Anda. Mengalihkan energi Anda adalah keterampilan yang membutuhkan latihan. Tetapi semakin sering Anda melakukannya, hal itu akan semakin mudah. Yang ketiga, menerima dinamika kehidupan. Epicurus, seorang filsuf Yunani, berkata, mereka yang takut mati tidak akan pernah melakukan sesuatu yang pantas dilakukan oleh seseorang yang hidup saat ini. Ini berarti bahwa kita harus fokus pada saat ini, karena itu satu-satunya hal yang benar-benar nyata. Salah satu cara untuk fokus pada saat ini adalah dengan menerima dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan adalah gagasan bahwa segala sesuatu berubah, termasuk pikiran kita. Ketika kita menyadari bahwa pikiran kita tidak permanen, kita menjadi lebih mudah untuk melepaskannya. Kita bisa memvisualisasikan proses ini dengan membayangkan sungai, di mana setiap pikiran adalah daun di permukaan air yang mengalir menjauh. Atau, kita bisa melihat pikiran kita seperti awan, selalu berubah dan bergerak maju. Dengan mempraktikkan melepaskan pikiran, kita dapat mengubah hubungan kita dengan pikiran kita. Kita tidak perlu memaksa pikiran keluar, tetapi kita bisa membiarkannya pergi. Melepaskan bukan berarti menyerah. Itu adalah tindakan keberanian. Ini berarti memilih untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran yang negatif dan merusak menyewa ruang di dalam pikiran kita. Saat kita semakin terampil dalam praktik ini, kita akan menyadari adanya ruang mental baru, keheningan yang selalu ada tetapi tersembunyi di bawah kebisingan overthinking. Yang keempat,
meluangkan waktu untuk khawatir. Salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran adalah dengan membuat waktu khusus untuk khawatir. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mengendalikan kekhawatiran dan mencegahnya mengambil alih hidup kita. Untuk membuat periode khawatir, tentukan waktu tertentu setiap hari, misalnya 20 menit di sore hari, di mana Anda akan fokus pada kekhawatiran Anda. Selama waktu ini, izinkan diri Anda untuk memikirkan apapun yang membuat Anda khawatir. Perhatikan pikiran Anda, pahami akarnya, dan mungkin catatlah. Sesi fokus ini seringkali mengungkapkan bahwa banyak kekhawatiran seperti bayangan tampaknya besar tetapi tidak memiliki substansi ketika dihadapi secara langsung. Ketika periode khawatir Anda berakhir, lanjutkan dengan hari Anda. Anda sudah memberikan waktu yang ditentukan untuk khawatir, dan sekarang Anda membiarkannya. Dengan membagi-bagi kekhawatiran Anda seperti ini, Anda akan mendapatkan kembali kendali atas hidup Anda. Pikiran Anda akan belajar bahwa ada waktu dan tempat untuk khawatir, tetapi bukan sepanjang hari. Tujuannya bukan untuk menghilangkan kekhawatiran sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Tetapi dengan membatasi kekhawatiran Anda mengurangi dampaknya pada hidup Anda. Teknik ini seperti merapikan kamar pikiran Anda, menempatkan pikiran di tempatnya dan menikmati ketenangan ruang yang teratur. Ini membuat hidup menjadi sedikit lebih ringan dan lebih menyenangkan. Yang kelima, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ketika kita memikirkan sesuatu yang membuat kita khawatir, pikiran kita bisa terasa seperti batu besar. Batu itu bisa terasa sangat berat dan membuat kita merasa terjebak. Misalnya, jika Anda khawatir tentang ujian, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mempersiapkan ujian? Jawabannya mungkin adalah membaca buku teks, mengerjakan latihan soal, atau berlatih dengan teman. Dengan fokus pada satu langkah kecil, Anda dapat mengalihkan energi dari khawatir menjadi bertindak. Anda tidak mengabaikan masalahnya, Anda hanya memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk ditangani. Metode ini sederhana tetapi efektif. Dengan mengambil satu langkah kecil pada satu waktu, Anda akan membangun momentum dan akhirnya mengatasi masalah Anda. Apa yang awalnya tampak tidak mungkin akan menjadi lebih mudah untuk diatasi, dan Anda akan merasa lebih tenang dan lebih jelas. Teknik ini dapat membantu Anda mengatasi overthinking dan menjalani hidup yang lebih tenang dan lebih bahagia. Yang keenam, bersyukur. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Hikmah ini mengajak kita untuk mengubah perspektif kita dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari overthinking menjadi rasa syukur. Rasa syukur adalah cara untuk keluar dari labirin overthinking. Ini adalah tentang mengakui nilai saat ini dan berkah-berkah yang sering kita lewatkan. Praktek rasa syukur dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Mulailah dengan mengakui 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Mereka tidak perlu besar, mereka hanya perlu tulus. Misalnya, Anda bisa bersyukur untuk secangkir kopi yang hangat yang Anda nikmati di pagi hari. Rasa hangat dan nyaman dari jaket favorit Anda. Pesan dari seorang teman yang membuat Anda tersenyum. Praktek sederhana ini dapat memutar pikiran Anda dari siklus overthinking menuju rasa menghargai terhadap apa yang ada sekarang dalam hidup Anda. Dengan mengakar pada rasa syukur, Anda tidak hanya membungkam kebisingan overthinking, tetapi juga memperkaya pengalaman harian Anda. Rasa syukur memperbesar yang positif dalam hidup kita dan dapat secara perlahan namun pasti, mengubah dialog inner kita dari yang bersifat kekurangan menjadi kelimpahan. Seiring waktu, perspektif baru ini dapat mengubah cara Anda mendekati tantangan hidup. Anda akan mulai melihat tantangan sebagai peluang untuk lebih mengakui dan menghargai apa yang sudah baik dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik pada saat itu tetapi tentang membangun dasar kepuasan yang dapat memberi dukungan melalui naik turun yang tidak terelakkan dalam hidup. Fokus pada usaha, bukan hasil. Salah satu cara untuk mengatasi overthinking adalah dengan fokus pada usaha, bukan pada hasil.
Ini berarti berkonsentrasi pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu tindakan kita sendiri, daripada apa yang tidak dapat kita kendalikan, yaitu hasil. Mengapa fokus pada usaha penting? Ada beberapa alasan mengapa fokus pada usaha itu sangat penting untuk mengatasi overthinking. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada masa sekarang. Ketika kita terlalu memikirkan hasil, kita cenderung terjebak dalam pikiran tentang masa depan. Ini dapat membuat kita merasa cemas dan tidak berdaya. Fokus pada usaha membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang dapat kita lakukan saat ini. Ini membantu kita untuk merasa lebih puas. Ketika kita fokus pada hasil, kita seringkali merasa tidak puas jika hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Fokus pada usaha membantu kita untuk menghargai upaya kita sendiri, terlepas dari hasil yang kita raih. Ini membantu kita untuk belajar dan berkembang. Ketika kita fokus pada hasil, kita cenderung menghindari risiko. Fokus pada usaha membantu kita untuk belajar dari pengalaman kita, baik positif maupun negatif. Fokus pada usaha adalah cara yang sederhana namun efektif untuk mengatasi overthinking. Dengan berkonsentrasi pada apa yang dapat kita kendalikan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedelapan, berlatih ketidaknyamanan. Marcus Aurelius pernah berkata, seni hidup lebih mirip dengan bergulat daripada menari. Mencerminkan praktik stoik untuk menghadapi tantangan secara langsung daripada menghindarinya. Dengan berlatih ketidaknyamanan, kita dapat melatih pikiran kita untuk menghadapi ketidakpastian dan mengurangi overthinking. Ini melibatkan tindakan kecil yang kita pilih untuk membawa kita keluar dari zona nyaman, mengajarkan kita ketahanan dan adaptabilitas. Ada beberapa alasan mengapa berlatih ketidaknyamanan dapat membantu mengurangi overthinking. Ini membantu kita untuk menghadapi ketakutan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita menghadapi ketakutan kita secara langsung. Ini dapat membantu kita untuk menyadari bahwa ketakutan kita tidak seburuk yang kita kira. Ini membantu kita untuk mengembangkan ketahanan. Ketika kita menghadapi ketidaknyamanan, kita belajar untuk mengatasinya. Ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih kuat dan tangguh secara emosional. Ini membantu kita untuk tumbuh. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita membuka diri untuk pengalaman baru. Ini dapat membantu kita untuk belajar dan berkembang sebagai pribadi yang tangguh. Cara mempraktekannya adalah, mulailah dengan hal-hal kecil yang tidak terlalu membuat Anda tidak nyaman. Misalnya, makan makanan yang Anda tidak sukai. Berbicara dengan seseorang yang baru. Mencoba hobi baru. Setelah Anda merasa nyaman dengan hal-hal kecil, Anda bisa mulai mencoba hal-hal yang lebih menantang. Berlatih ketidaknyamanan bukanlah tentang hukuman. Ini tentang menunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat mengatasi ketakutan Anda dan bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Berlatih ketidaknyamanan sukarela adalah cara yang efektif untuk mengurangi overthinking dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Jadi, mulailah hari ini dengan mencoba sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman. Anda mungkin terkejut dengan apa yang Anda bisa lakukan. Yang kesembilan, merenungkan ketenangan hidup. Menurut Seneca, seorang filsuf Romawi, pernah menulis, kita tidak diberi hidup yang singkat, tapi kita membuatnya singkat, dan kita tidak kekurangan, tapi pemborosan. Pengingat yang menyentuh ini mendorong kita untuk menyadari bahwa kita adalah penguasa waktu kita sendiri. Kitalah yang menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Ketika kita terjebak dalam overthinking, kita kehilangan perspektif. Kita menjadi terlalu fokus pada detail-detail kecil dalam hidup kita. Kehilangan pandangan terhadap gambaran besar. Hal ini dapat membuat bahkan masalah terkecil pun tampak tidak bisa diatasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mempraktikkan merenungkan ketenangan hidup. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk diam dan merenungkan hidup Anda. Pikirkan tentang hal-hal yang Anda syukuri. Meditasi atau yoga dapat membantu Anda untuk fokus pada saat ini dan melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu. Merenungkan ketenangan hidup adalah cara yang efektif untuk mengatasi overthinking. Ini membantu kita untuk menghargai saat ini, memprioritaskan pengalaman dan kekhawatiran kita, dan mengurangi kecemasan.
Yang ke-10. Mencari kebijaksanaan dari luar diri sendiri. Menurut Seneca, seorang filsuf Romawi, pernah mengatakan, konsultasikanlah temanmu dalam segala hal, terutama dalam hal-hal yang menyangkut dirimu sendiri. Sarannya mungkin berguna di tempat di mana kasih sayang dirimu sendiri dapat merugikan pertimbanganmu. Kata-kata sederhana ini mencakup kebenaran mendalam yang dapat membantu kita keluar dari labirin overthinking. Ketika kita terjebak dalam overthinking, kita seringkali terlalu fokus pada perspektif kita sendiri. Kita menjadi buta terhadap perspektif lain yang dapat membantu kita melihat situasi dengan lebih jelas. Berbicara dengan orang lain dapat membantu kita mendapatkan perspektif baru. Mereka dapat menawarkan saran yang tidak memihak dan membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, berbicara dengan orang lain dapat membantu kita merasa lebih didukung. Ketika kita berbagi pemikiran dan kekhawatiran kita dengan orang lain, kita merasa lebih terhubung dan tidak sendirian. Berikut adalah beberapa cara untuk mempraktikkan mencari kebijaksanaan dari luar diri sendiri. Cari teman, keluarga, atau mentor yang pendapatnya Anda percaya dan hormati. Bicaralah dengan mereka tentang pemikiran dan kekhawatiran Anda. Berikan mereka gambaran yang lengkap tentang situasi Anda. Dengarkan dengan cermat apa yang mereka katakan. Pertimbangkan saran mereka dengan pikiran terbuka. Mencari kebijaksanaan dari luar diri sendiri adalah cara yang efektif untuk mengatasi overthinking. Ini dapat membantu kita mendapatkan perspektif baru, merasa lebih didukung, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dari beberapa penjelasan tersebut, cara apa yang membuat Anda merasa terhubung? Berikan pendapat atau pemikiran Anda di bagian komentar. Pemahaman yang kita dapat hari ini hanyalah langkah awal dalam perjalanan intelektual bersama kita. Jika Anda menilai pentingnya mencari kebijaksanaan, mohon berlangganan dan memberikan like pada video ini. Mari bersama-sama melanjutkan perjalanan ini, terus mencari kebijaksanaan yang diajarkan oleh para guru Stoik. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.